Kasus video viral terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur, atau Kaltim, yang diungkapkan oleh mantan anggota kepolisian dari Polresta Samarinda, Ismail Bolong, memasuki babak baru. Ismail Bolong menjadi sosok yang paling dicari. Banyak pihak menilai keterangan warga asal Bon, Sulawesi Selatan, atau Sulsel, itu dapat menjadi kunci terungkapnya ada atau tidaknya keterlibatan petinggi Polri dalam kasus mafia tambang ilegal. Kasus ini sendiri menyerat nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Ia diduga menerima aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong senilai 6 miliar rupiah. Bareskrim Polri telah 2 kali memanggil Ismail Bolong, namun yang bersangkutan mangkir, dan kini terancam dijemput paksa. Tidak ingin terpaku dengan Ismail Bolong, kepolisian bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap istri dan anaknya. Direktur Tindak Pidana Tertentu, atau Dirtipiter, Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, pemeriksaan terhadap istri dan anak Ismail Bolong, saling menguatkan kesaksian satu sama lain. Brigjen Pipit menjelaskan, peran anak dan istri Ismail Bolong berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal di Kaltim. Lantas, bagaimana dengan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto? Hingga saat ini Komjen Agus Andrianto belum diperiksa terkait dengan video viral yang menyeret Jenderal Bintang 3 itu. Namun, Komjen Agus Andrianto justru dilaporkan oleh mahasiswa dari Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa, atau KSPM, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Laporan tersebut didasari dugaan uang tambang ilegal yang disebutkan Ismail Bolong, mengalir ke kantong Komjen Agus Andrianto. Koordinator KSPM, Giefrans Mahendra meminta KPK mengusut dugaan korupsi di sektor tambang ilegal yang melibatkan petinggi Polri. Dalam laporan tersebut, Giefrans melampirkan 2 dokumen, di antaranya adalah laporan hasil pemeriksaan, atau LHP, yang disusun Divisi Propam Polri. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus tambang ilegal di Kaltim ke tahap penyidikan. Kasus ini awalnya mencuat dan menjadi sorotan publik usai beredar video pengakuan Ismail Bolong. Dalam videonya, Ismail mengeklaim merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim, menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin. Ismail juga menyebut dirinya menyetorkan uang 6 miliar rupiah ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November tahun 2021. Akan tetapi, Ismail Bolong telah menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto. Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang apapun ke Kabareskrim. Ia mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karo Paminal Propam Polri, pada Februari tahun 2022. Namun, pihak Hendra membantah soal tudingan Ismail Bolong soal intimidasi. Belakangan, pengakuan Ismail Bolong itu diperkuat dengan beredarnya informasi laporan hasil penyelidikan Propam Polri.
Bantahan Kabareskrim mantan Kadif Propam Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan juga membenarkan soal adanya laporan hasil penyelidikan internal Propam soal dugaan keterlibatan Kabareskrim di kasus tambang ilegal. Namun, hal tersebut dibantah oleh Komjen Agus Andrianto. Kabareskrim mempertanyakan alasan Sambo dan Hendra melepaskan laporan itu jika memang benar ada. Menurut Agus, pernyataan Hendra soal laporan itu tidak membuktikan adanya keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal itu.